Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dua komplotan pencuri kendaraan bermotor diringkus tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung. Kedua pelaku menjadi target operasi setelah beraksi di lebih dari 10 lokasi. Pencuri kendaraan bermotor ini terus mengelak dan melawan, seakan dibawa para tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung dari sebuah rumah di Desa Tebing Melinting, Lampung Timur. Pelaku terus berkelit dan menyangkal bahwa ia adalah pencuri kendaraan bermotor. Namun petugas tetap menggelandang pelaku untuk menunjukkan keberadaan rekannya. Di rumah lain yang hanya berjarak 500 meter, petugas menangkap satu pelaku lainnya. Kedua pelaku pun langsung dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung. Kedua pelaku telah menjadi incaran polisi sejak 3 bulan terakhir, setelah beraksi di lebih dari 10 lokasi, termasuk indekos dan minimarket. Modus dari mereka yaitu mencuri kendaraan bermotor, khusus menyasar rumah kos-kosan dan Indomaret dan minimarket. Nah, modusnya dengan cara menggunakan letter T, mengambil kendaraan, mematahkan kunci leher, dan membuka dengan kunci letter T. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor dan alat yang digunakan untuk pencuri. Polisi juga masih memburu sejumlah rekan pelaku yang terlibat. Dari Bandar Lampung, Ruslan As, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang influencer dari Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay. Selain itu, belasan korban dugaan penipuan penjualan tiket konser Coldplay melapor ke Barreskrim Polri. Dalam laporannya, ini nilai kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kasus ini bisa dibantu dengan teman-teman sekalian, netizen sekalian, biar diangkat kasus ini. Karena gue yakin bukan cuma gue korbannya. Depannya buat gue sendiri, buat manajer gue, dan buat teman-teman sekalian, please hati-hati banget buat just-tipan seperti ini. Melalui video yang diunggah pada akun TikTok, korban yang merupakan influencer bernama Niko Saputra mencurahkan kekesalannya lantaran tertipu dengan penjualan tiket konser Coldplay sebesar Rp12.500.000 untuk pembelian 2 tiket. Melalui kuasa hukumnya, korban melapor ke Mapolda Sumatera Selatan dengan melampirkan beberapa barang bukti transfer saat pembelian tiket, percakapan aplikasi pesan, serta akun media sosial Instagram pelaku. Dari manajer saya karena dia panik buying, sehingga saat war dimulai, dia war yang sendiri itu nggak dapat, terus dihubungkan dari Justip, ternyata dia dapat dari Justip ini. Nah, si Justip ini udah menceritakan bahwa saya dapat yang kategori 1 dan langsung kita beli 2 tiket. Nah, karena peraturannya dari si Justip ini dia minta transfer full, ya udah mungkin karena manajer saya kayak udah percaya dan dia panik buying juga, dia langsung transfer full. Nah, setelah ditransfer full, tidak lama kemudian sorenya itu udah nggak bisa dihubungin lagi, dan ternyata akun Instagramnya juga udah berubah. Selain itu, 14 korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta resmi melapor ke Barreskrim Polri. Terduga pelaku dimanfaatkan di media sosial dan aplikasi pesan untuk menjaring korban. Pelaku mengarahkan korban untuk mentransfer sejumlah uang, namun setelah uang ditransfer, terduga pelaku menghilang dan memblokir nomor korban. Akibat penipuan ini, korban ini dilaporkan rugi hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya gara-gara jemuran, perselisihan antar saudara yang masih bertetangga terjadi di Tuban, Jawa Timur. Petugas kemudian menutup akses keluar masuk rumah saudaranya tersebut dengan pagar tembok. Ada-ada saja ulah warga desa Tambak Boyo di Kabupaten Tuban ini. Karena berselisih paham, seorang warga memagari halaman rumah tetangganya dengan tembok setinggi hampir 2 meter. Kontan saja, pemilik rumah tidak punya akses lagi untuk keluar masuk melalui pintu depan akibat dipagari tetangganya yang ternyata juga masih bersaudara. Tidak tanggung-tanggung, dinding pembatas ini dibangun lengkap dengan pondasi tulang beton hingga plester. Hanya saja belum diaci dan dicat. Pelaku mengaku nekat membangun dinding pemisah karena kesal jemurannya dipindah pemilik rumah tanpa izin. Sementara pemilik rumah terpaksa memindahkan jemuran karena ada acara tunangan sehingga dianggap mengganggu hajatan. Saya punya peman kumbahan kan di situ, waktu dia tukar cincin seharusnya kan
gini, bilang kalau ada tamu, nanti kan saya ambil, tamunya belum datang. Kenapa pemain kumben saya dibanding? Jalan satu-satunya iso ben iki uga egret piye carane. Tak tutup dekne ben ngadep ngulon, ya. Wong tanah yo le wong tuaku, ya. Dekne tetep yo wis menindak tutup semboyane tutup. Tak tutup tenan, Mas. Aku nyeluk petinggi kek saurunge aku nutup, aku yo rundian mbek petinggi. Oke langsung enak nutup wae wong ya. Dirugikan enggak dengan itu? Merasa dirugikan banget, Pak. Terus harapannya nanti ke depan harapannya gimana? Saya minta keadilan, jika memang itu nanti bisa dirobohkan, hanya yang pihak berwenang yang wajib merobohkan, saya tidak akan ikut campur. Dan jika memang tidak dirobohkan, saya butuh perdamaian antara saya dan keluarganya itu, supaya tidak ada perselisihan di hari yang akan datang. Dan tidak mengungkit-ungkit apapun masalah itu yang akan datang, Pak. Soalnya kita kan juga butuh kedamaian dalam bertetangga. Pemerintah desa setempat berencana memediasi konflik antar tetangga sekaligus bersaudara ini agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Saya sampaikan untuk kedua belah pihak untuk saling introspeksi dan sabar menghadapi masalah ini, karena itu masih kerabat juga. Konflik antar tetangga ini sempat viral di media sosial dan mendapat tanggapan beragam dari warganet. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 500 lebih jamaah calon haji di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memilih mundur dan tidak ikut berangkat haji tahun ini. Sebagian besar mengaku tidak mampu dan juga keberatan dengan kenaikan biaya haji yang harus dilunasi tahun ini terlalu tinggi. Kita tidak bisa berangkat, tapi apa boleh buat, memang keadaan tidak memungkinkan, terpaksa saya ikhlas. Kecewa tak bisa terbendung. Fanani, warga desa Genukwatu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terpaksa tidak berangkat haji tahun ini. Pria berusia 61 tahun ini harus mundur dari antrean bersama istrinya, Siti Aminah. Pasalnya, kenaikan biaya haji yang ditetapkan pemerintah membuat banyak jamaah calon haji di Jombang tidak bisa melunasinya. 500 lebih jamaah haji akhirnya memilih mundur, termasuk Fanani dan istri. Tidak bisa, karena besar. Kita sekalian berdua 62 juta. Sejak tahun 2011, Fanani bersama sang istri mendaftarkan haji. 12 tahun sudah ia menunggu panggilan ke rumah Allah yang ia dambakan. Namun, impian melihat Ka'bah harus mereka tunda. Itu eman, ada kesempatan kita tidak bisa berangkat, tapi apa boleh buat, memang keadaan tidak memungkinkan, terpaksa saya ikhlas untuk tidak ikut, dan semoga tahun depan bisa, insya Allah. Tak hanya Fanani, jemaah lainnya berharap tahun depan mereka dapat berangkat menunaikan ibadah haji dan dipermudah melunasi biaya haji yang berkisar antara 44,3 juta hingga mencapai 55,9 juta rupiah per jamaahnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, panggilan berhaji adalah panggilan istimewa bagi umat muslim dan tidak terkecuali bagi seorang juru parkir di Surakarta, Jawa Tengah. Dengan tekadnya menabung sejak 38 tahun lalu, akhirnya ia berangkat tahun ini. Inilah Sri Soeharto, seorang bapak berusia 69 tahun yang beralamat di Mangkubumen, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Akhirnya merasa lega karena dirinya akan berangkat haji ke Tanah Suci tahun ini. Keberangkatannya tidak terlepas dari keteguhan niat Sri Soeharto menabung selama 38 tahun untuk melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Ditemui di lokasi kerjanya di Jalan Yosudarso, pria yang akrab disapa Mbah Harto ini sehari-hari bekerja sebagai juru parkir. Bahkan impiannya berhaji sudah ada sejak ia duduk di bangku sekolah dasar kelas 1. Kan saya sudah berpikir dulu ya,
saya dilahirkan, nggak punya orang tua, nggak punya apa. Nanti gimana lagi nabung mah, aku nek iso nyedak kalau Gusti Allah njaluk ngapura sing jelas, tau aja kok dosane. Timbangane kok kan dosa ya ayo nabung loro nek iso, bal-bal ibadahnya Mekah Madinah menawa dibantu Gusti Allah. Meski penghasilannya tidak tetap, Mbah Harto konsisten menyisihkan setengah penghasilannya setiap hari untuk bisa ke Tanah Suci. Aksi nyata Mbah Harto ini diharapkan juga dapat menginspirasi semua umat muslim karena keterbatasan ekonomi ternyata tidak jadi penghalang untuk berhaji. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan calon jemaah haji asal Bandung, Jawa Barat menjalani bimbingan manasik haji di Masjid Pusdai, Bandung, Jawa Barat. Manasik haji juga dilakukan ratusan calon jemaah haji asal Blora, Jawa Tengah. Ribuan calon jemaah haji asal Bandung menjalani bimbingan manasik haji. Selain diberikan pembekalan ilmu pengetahuan tentang ibadah haji, para calon jemaah juga diberikan penghafalan doa selama berada di Tanah Suci nantinya. Tahun ini kuota calon jemaah haji Bandung kembali normal pasca pandemi COVID-19. 2.396 calon jemaah haji akan diberangkatkan oleh Kementerian Agama Bandung yang terbagi ke dalam 7 kloter. Untuk kloter pertama di Kota Bandung akan dilepas ke embarkasi Bekasi pada 29 Mei mendatang. Untuk persiapan pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji Kota Bandung tahun 2023 ini tentu diawali dari mulai proses penerimaan jamaah untuk pelunasan, kemudian sampai pada persiapan manasik haji untuk para jamaah. Sementara itu sebanyak 190 calon jemaah haji asal Blora, Jawa Tengah juga manasik haji. Kegiatan manasik digelar selama 3 jam. Para calon jemaah haji mengikuti setiap rangkaian yang akan dilakukan selama menunaikan ibadah haji di Mekah, mulai dari keliling Ka'bah hingga melempar jumroh. Direncanakan mereka akan mulai berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci mulai 20 sampai 22 Juni. Tujuannya adalah untuk melatih para jamaah, yaitu mulai dari pemakaian baju ihram dan juga itu latihan ihramnya nanti di sana biar tahu praktek langsung sebelum benar-benar melaksanakan rukunnya di sana. Tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Blora sebanyak 612 orang, sementara jumlah jemaah cadangan sebanyak 97 orang. Tim Liputan iNews melaporkan.